saya merasakan begitu banyak energi positif di dalam misi ini ya, di dalam kawasan timur ini. Begitu semangatnya, saya sangat terinspirasi oleh kakak-kakak seperti Kak Jimmy, dan banyak lagi. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya, soalnya saya mungkin lama nggak pernah berkecimpung di sini, karena saya sebagian waktu saya ada di Singapura, lalu ada juga di Semarang. Tapi sekarang saya berada di sini, saya senang bisa dapat kesempatan dari Kak Jimmy. Dari sisi personal, inilah saya dengan keluarga. Ini satu anak laki, satu anak perempuan, Francis namanya. Lalu yang perempuan ini namanya Abigail, ya. Ini si Wilhelm yang beserta dengan saya. Saya juga, kalau dari segi hobi, ini salah satu hobi saya, golfing. Saya juga berterima kasih juga ada kesempatan untuk berada di klub Lions Club, salah satu badan filantropi juga. Lalu di samping itu dari segi pelayanan dalam master guiding, untuk master guide saya investiture di AUP, dulu namanya PUC yang di Philippines, lalu melayani di klub Suriel waktu saya ke Singapura, lalu ikut melayani di klub Ecclesia Club di Semarang Kota, lalu melayani juga di Sunshine Club sekarang di Makassar, dan juga dapat kesempatan untuk melayani juga di KSSBT tim Master Guide di bawah Master Guide Wendell langsung. Inilah aktivitas kami yang ada, beberapa foto-foto yang bisa menggambarkan apa yang kami lakukan di sini, termasuk yang salah satu dan terakhir adalah Master Guide Convention. Lalu kami juga terlibat di dalam Youth Emergency Service, dibuka di Makassar oleh Mas Guide Raymond Sakul di Desember tahun 18. Jadi sejak itu kami melayani juga di Makassar, mengadakan bantuan kepada beberapa kepada bencana yang terjadi waktu itu, banjir, setelah pelatihan kami. Saya kebetulan menjadi salah satu officer juga di sana. Ini beberapa picture baik dalam pelatihan, waktu kami dilatih, kami mengadakan perlawatan, lalu oleh kontaknya Kak Raymond Sakul yang di sini, dia berhasil mengundang TNI juga untuk membuat pertemuan kami lebih berarti. Sejak itu kami aktif di dalam peragaan, membantu anak-anak. Ini kami membantu anak-anak SD, SMP, dan SMA Advent yang kebetulan mengadakan retreat, jadi kami datang untuk memberikan training, dan ini salah satu training yang kami adakan juga di sebelah kanan. Kami juga sangat terlibat di dalam unspoken ministry, pelayanan untuk orang tuli, dibuka di Makassar tahun 2018, dan kami kebetulan dipilih menjadi core wheel untuk Sulawesi Selatan. Jadi tugas kami adalah untuk membuka. Jadi kalau kakak-kakak di sini ada keinginan untuk ada kontak kepada orang-orang tuli, silakan menghubungi kami. Kami akan sangat bersedia untuk membantu. Selama ini sudah ada Kak Gladys dan Kak Roli yang sudah regular masuk ke dalam ibadah tuli online, dan di sana mereka sudah lebih kenal. Jadi rencana kami dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa buka satu TUM di Sentani dan satu TUM di Toraja. Inilah yang kami lakukan. Yang paling atas kanan ini adalah gambar di mana kami melayani 500 orang tuli semua dari seluruh Sulsel. Bahkan kami menjadi salah satu pembicaranya juga di situ. Ini beserta dengan ketua dari Gerkatin, Haja Ramlah.
dan ini adalah salah satu officer dari Kerkatin. Kami juga bekerja sama dengan BNPB, BPBD, di mana kami mengadakan layanan kontak darurat oleh KDSI. Dia bentuk ini, sehingga ini menjadi salah satu cara untuk membantu orang-orang tuli, sebab ini adalah satu, ketika terjadi bencana, tengah malam, mereka tidak akan mendengar sirine atau panggilan. Makanya kami sedang membuat cara untuk memberikan sistem early warning bagi mereka. Ini kami juga mengadakan pelatihan tanggap darurat di bawah sini. Salah satu, kalau tung ke dalam disebut sebagai Adventist Deaf Ministry, ini adalah satu ministry yang terdaftar di bawah Special Needs General Conference. Jadi sebenarnya sama, orang yang sama, hanya kalau ke dalam, yaitu kami mengajar tentang Adventism, harus memakai nama Adventist Deaf Ministry. Apabila kami keluar, kami tidak tidak mengajarkan agama, tetapi hal-hal seperti kesehatan, gaya hidup, pertolongan pertama, tanggap darurat, ini yang kami berikan kepada mereka. Jadi ini lebih kepada kami mengadakan running translation apabila ada gabungan di Makassar, ketika datang orang-orang pendeta-pendeta tamu khusus dari kawasan barat, maka kami juga diundang dan kami mengundang para tuli untuk ikut mendengar. Ya, itu dari kami. Sekarang saya akan masuk ke dalam slide. Gimana ya? Baiklah kakak-kakak, hari ini kita akan belajar. Saya berterima kasih sekali ada kesempatan untuk share sedikit tentang apa yang bisa dibagikan di sini tentang risk management for adventurer and pathfinder ministry. Jadi ini benar-benar seperti kuliah. Waktu kami kuliah juga ini pakai sistem 102, artinya tingkat dasar. Dan saya berterima kasih atas kesempatan ini. Apabila kita berdiri, apabila kita mengucapkan janji PA kita, rasanya seperti sesuatu sedang membara di dalam hati ketika kita harus berdiri dan mengangkat tangan dan mengatakan, oleh karena kasih kepada Yesus Kristus, saya berjanji untuk aktif dalam setiap kegiatan perkumpulan pemuda Advent, pemuda misionaris Advent. Melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk menolong kakak. Ini yang kelihatan apa ini? Semuanya atau hanya slide ininya ya? Halo? Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan semua atau hanya slide PowerPoint-nya? Ya, tinggal di-show-kan, kelihatan DP. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini kelihatan kecil atau besar ini? Kelihatan, coba cuma di slide show-kan dia punya materinya. Dia punya. Oh, cuma materi. Jadi saya punya catatan apa nggak kelihatan ya? Catatannya nggak usah dikasih show. Artinya ini dia nggak bisa ini.
Dia Ya, nggak bisa, kelihatan dia punya harus catatan mungkin. Dia punya, harus gini kali ya. coba show seperti biasa saja. Kabil dikasih mati yang ya sudah. Oh ya, sudah oke. Gitu Notes-nya. ya. Oke. Jadi sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memberikan sedikit disclaimer gini di sini, sebab konten dari presentasi ini yang saya akan presentasikan ini adalah sebagai acuan tentang manajemen risiko. Sehingga karena gambar-gambar dan ilustrasi foto yang disajikan di sini adalah gambar yang dipinjam, itu hanya untuk ilustrasi saja. Oleh karena itu kami mohon kepada kakak-kakak sekalian untuk tidak mengambil gambar atau screen capture. Saya teringat waktu Sekretaris GC datang, Pendeta GT Eng, dia juga memakai beberapa gambar dari internet, dia juga permintaannya juga sama. Dan ini kurang lebih ada hubungannya karena bisa berdampak sesuatu kepada klub kita atau kepada institusi kita. Baik, kita berbicara tentang risk management, dan apabila kita lihat kepada risiko itu, maka risiko itu mencakup mulai dari abuse atau pelecehan secara fisik, secara mental, secara seksual, dan ada beberapa kategori. Jadi dari sumber, dari advanced source, kami dapati bahwa data mereka menunjukkan setiap 10 detik satu anak dilecehkan. Dan apabila kita berbicara tentang itu, tidak lepas daripada ministry yang kita sedang jalankan, sebab ministry kita ini mencakup anak-anak mulai dari pra-adventurer, adventurer, pathfinder, CMG, dan sampai kepada MG. Dari situs World Health Organization, mereka mempunyai satu angka yang lebih tinggi lagi. Ini adalah data tahun 19 dan mereka katakan secara global diestimasikan bahwa ada 1 miliar anak-anak umur antara 2 sampai 17 tahun sudah mengalami apa yang dinamakan sebagai pelecehan atau kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual, emosional, dan sejenisnya. Dan kalau kita lihat ini, range umur ini adalah sangat dekat atau persis berada di adik-adik kita mulai dari adventurer sampai ke pathfinder. Ya, bahkan pathfinder hanya sampai 16, ini sampai 17 tahun. Dan kalau kita bagi, maka kita dapat 31 kasus setiap detiknya. Ini sangat menakutkan. Dan karena kita berada di dalam ministry ini, maka risk adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Tetapi risk can be managed. Dan inilah yang akan kita bicarakan. Tujuan kita di sini adalah untuk melindungi, menjaga anak-anak kita, ya, anak-anak di gereja kita, dan tidak ada cara lain kecuali mengajak kakak-kakak di sini untuk menjadi risk officer di klub-klub masing-masing, di jemaat-jemaat masing-masing. Dan apabila kita ikuti ini, kita akan dapati betapa pentingnya risk officer ini harus diadakan. Bukan hanya sebagai sesuatu opsi saja, tetapi menjadi satu keharusan. Sayangnya, apabila kita melihat di unesco.org, mereka mengadakan survei dan mereka dapati ternyata di dalam budget dari pemerintah dunia, jadi secara rata-rata mereka dapati bahwa budget untuk proteksi anak itu dari kejahatan, dari kekerasan itu hanya 0,1%. Jadi 1% pun tidak dari budget tahunannya mereka. Apa yang kita bisa lakukan? Kita harus lakukan sesuatu, paling tidak di dalam level klub kita, untuk memastikan bahwa anak-anak kita ini terjaga. Mengapa?
karena nilai mereka sangat tinggi, sangat berharga. Apabila kita masuk ke dalam dunia Advent, kita semua berada di dunia Advent. Waktu saya mulai mengkompil, saya dapati banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Dan setiap aktivitas ini adalah aktivitas yang bisa menyumbang atau berpotensi kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. For example, fun. Ya, anak-anak kadang-kadang disuruh untuk art and craft, melibatkan gunting. Cooking, memasak, melibatkan api. Community service, melibatkan kita harus berada di jalan. Kita terekspos kepada berbagai orang. Kita terekspos kepada penyakit apabila kita membawa anak-anak, apalagi dalam situasi ini. Adventist World mempunyai banyak excitement, aktivitas seperti bermain drama, karakter Alkitab yang mereka mainkan, apabila mereka biasa mengadakan retreat atau ada kebun binatang kecil, ada proses belajar touch and feel, ya, menyentuh, dan ini kan bisa membahayakan. Apalagi ketika kita mengadakan camping, retreat, piknik, berjalan di alam, ini semua adalah aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan inilah yang dikatakan sebagai risky activities. Bukan karena kita sengaja mencari resiko, tetapi apabila kita beraktivitas, itu sudah pasti ada. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Awards and honors, adventurer, pathfinder, dogs, birds, trees, insects, ya. Insects kadang-kadang bisa menjadi kelihatan kecil, tetapi bisa menjadi mempose satu potensi juga. Dan bahkan kita mungkin tidak banyak, tapi mendengar kasus-kasus di mana sampai ada kehilangan jiwa. Keputusan untuk mengikuti Yesus, yaitu baptisan, ini pun ada potensi untuk risikonya. Jadi, semua ini di dalam dunia Advent ini banyak aktivitas, fun activities. Namun, ini juga memberikan begitu banyak warning untuk kita sebagai kakak-kakak pemuda untuk mempersiapkan diri. Mulai dari marching, ketemu mungkin indoor activities, outdoor activities, camping, dan sebagainya. Ya, ini semua ada. Bermain di alam. Sampai salah satu adalah yang kita lakukan seperti sekarang ini. Nah, ini semua harus kita jaga baik-baik sebab ini bisa menyebabkan gereja kita, nama klub kita tercemar, bahkan gereja sendiri bisa terpecah. Di slide-slide berikutnya kita akan lihat lebih banyak. Kita mempunyai satu misi, namanya kritis misi atau mission critical. Mengapa saya katakan ini? Dikatakan bahwa misi kita adalah satu misi yang sangat penting. Aktivitas, program-program kerja kita harus bagi anak-anak dan pemuda-pemudi yang berpusat kepada Kristus. Ini penting. Ya, kakak-kakak, sering karena kita ada aktivitas banyak, kadang-kadang kita tidak melihat kepada objektif utamanya apa. Siapa yang harus dibesarkan di sini. Dan ini adalah sesuatu yang mengingatkan, membawa kita kembali bahwa our mission adalah pada Kristus. Namun, di dalam proses untuk menjaga anak-anak ini yang begitu berharga, ada juga tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada 3 tantangan yang sangat jelas di sini. 1 adalah menjauhkan anak-anak dari kecelakaan, dari bahaya, dan dari pelecehan. Ini adalah satu tantangan. Situasi sekarang kita berada di era internet. Semuanya serba kelihatan. Hanya di atas satu handphone, di dalam satu handphone. Segala sesuatu kita bisa dapatkan. Jenis-jenis gamenya juga ada yang sudah mulai keluar dari norma-norma ajaran Advent. Jadi kita harus menjauhkan anak-anak ini. Konotasi dari kecelakaan atau bahaya tidak semata-mata fisik.
Lalu challenge yang kedua adalah kita harus memilih dengan seksama atau tepat guna para relawan. Kira-kira saya mau bertanya kepada kakak-kakak ini, bagaimana? Silakan di off mic, di on mic-nya. Bagaimana kalau misalkan kita ada acara retreat atau kita sedang memilih, bagaimana prosesnya kadang-kadang? Mungkin tidak ideal, tetapi bagaimana kita memilih relawan-relawan kita, pengurus-pengurus kita. Apakah kita memilih mereka, oh ini dia menyumbang tanah untuk gereja, ya. Kadang-kadang saya dapati yang gitu. Tetapi dengan ada kritis misi ini, mission critical ini, kita harus lebih aware, ya. Bahkan kita dikatakan tepat guna, relawan yang tepat. Artinya kita harus masuk kepada satu step yang lebih serius, gitu. Dunia apabila memilih orang, mereka memilih orang yang bersertifikat. Saya senang dengan Master Guide di sini di bawah pimpinan Master Guide Jimmy. Di sertifikasi ada sertifikatnya menandakan we are qualified, ya. Jadi mulai sekarang mungkin kita sebagai risk officer yang kemudian akan memilih risk director di klub kita masing-masing, ini adalah satu acuan yang harus kita perhatikan bahwa kita tidak asal menempatkan orang. Setelah itu kita memberikan kepada para relawan ini pelatihan-pelatihan untuk menangani bagaimana berinteraksi dengan anak-anak. Dan kita harus mengikuti code of conduct atau kode etis. Nah, di dalam berbicara tentang manajemen risiko ini, kita ada beberapa aktivitas yang terjadi di dalam manajemen risiko ini. Yang pertama adalah identifikasi. Ya, kita harus mengidentifikasi jenis risiko apa, bagaimana risikonya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengidentifikasi, tapi siklusnya adalah identifikasi. Setelah kita mengidentifikasi, baru kita mulai mencari cara mengukur. Cara mengukurnya ini kalau saya katakan ini sebenarnya tidak ada hard and fast rule. Tidak ada standar bakunya. Tergantung apa risiko yang terkandung. Baru kita mulai mengkuantifikasi. Mungkin kita bisa mulai mengkuantifikasi 1 sebagai sangat tidak berisiko, sampai kepada 5 sangat berisiko. Lalu yang 3-nya di antaranya. Supaya kita bisa mengukur. Lalu setelah itu, apabila kita sudah bisa mengukur, maka kita mulai untuk mengevaluasi. Kita untuk meninjau kembali apa yang bisa terjadi. Kita harus mengetes. Di dalam evaluasi ini bukan hanya kita bayang-bayang saja, ya. Adventist Source mengatakan bahwa kita harus pergi dan coba, gitu. Mungkin kalau kita harus pergi untuk mengadakan camping, kita coba camping dulu semalam, rasakan dulu situasinya, supaya kita bisa mengevaluasi, gitu. Bagaimana bentuk tanahnya, bagaimana kelandaian atau kemiringan dari tanah itu. Kalau misalkan kita adakan di satu hutan kecil, ya, bagaimana kita bisa ini? Bagaimana kita bisa kuantifikasi. Lalu bagian yang terakhir adalah kontrol atau monitor. Sebenarnya ini kalau kita lihat source-nya di beberapa buku, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 6 prosesnya. Ada yang katakan di antara evaluasi dan kontrol ada review. Ada yang mengatakan bahwa cara lain adalah untuk kita uji coba lagi setelah kontrol sebelum kembali ke identifikasi, kita akan ulang lagi, ya. Jadi disinilah cycle dari risk. Dan apabila kita membuat siklus risiko ini, kita sebagai, maaf Kak Jimmy, ini ada muncul ini pooling, saya harus isi dulu ini. Silakan lanjut Kak, lanjut. Oke.
Saya mau stop sharing tapi dia muncul lagi. Oke, sudah. Jadi ini bagaikan payung. Risk officer itu wajib untuk melihat ini sebagai sesuatu yang mencakup di bawah wewenang mereka. Atau mungkin kalau saya tanya, kalau tanpa melihat payung ini, mungkin kira-kira kita berada di mana kalau kita berbicara tentang mengambil peranan sebagai risk officer. Apakah itu terjadi? Apakah itu risk officer lalu langsung kita mengumpul para officer lalu kita mengevaluasi karena ada kecelakaan satu anak jatuh dan patah tangan? Ya, sering di dalam aktivitas kita berfungsi begini. Kita hanya mengajak, berkumpul ketika sudah teridentifikasi ada risiko. Ketika risiko itu sudah menjadi sesuatu bencana atau suatu kecelakaan, sehingga kita mulai mengukur. But we are late, ya. Lalu evaluasi dan ini. Makanya tadi ketika kita harus mengadakan camping atau apa, risk officer itu harus segala aktivitas itu harus sudah dibawa perhatian, uji coba dan diskusi daripada risk officer beserta dengan timnya. Oleh karena itu risk management ini atau manajemen risiko ini harus mencakup seluruh proses sebelum kejadian, bukan setelah. It should be something before. Jadi melalui ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu acuan, satu ajakan pada kakak-kakak bahwa ini kita harus tempatkan sebagai sesuatu yang utama juga. Nah, di dalam aktivitas ini, kita sebagai risk officer atau calon risk officer akan ada dua bagian dari diskusi kita. Saya sedang bicara bagian klub ini, lalu ternyata risiko juga itu tidak semata-mata dalam klub, tetapi mengenai juga di gereja. Nah, sebentar kita akan adakan kategori risk yang saya akan bagikan ini, lalu setelah itu kita akan diskusi dalam kelompok, lalu ada juga tugas pribadi. Jadi ini skemanya untuk kakak-kakak tahu, supaya lebih gampang nanti kalau tahu, oh ternyata apa yang dilakukan ini adalah aktivitas seorang risk officer, melihat kepentingan gereja, kepentingan klub. Lalu ada kategori-kategorinya, kita akan diskusikan di dalam ketika kita bagi dalam kelompok. Nah, sebelum saya lanjut secara cepat, saya ingin bagikan risk terms and terminologinya ya dan definisi-definisi. Ini kenapa? Kenapa bila kita membaca sumber-sumber, baik itu buku-buku Indonesia, kadang-kadang sudah banyak juga istilah bahasa Inggrisnya, maupun di internet, istilah-istilah ini keluar. Dan asal kakak-kakak tahu, supaya kita lebih gampang untuk memahami apa yang dimaksud. Jadi risiko adalah bahaya akibat konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Jadi sebuah proses yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Jadi dibutuhkan kemampuan kita untuk melihat. Dalam bidang asuransi, risiko itu dapat diartikan sebagai apa? Saya suka pakai istilah asuransi sebab dikatakan di sini suatu keadaan ketidakpastian. Jadi itu risiko itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Hanya bagaimana kita memanage. Lalu code of conduct, ini istilahnya adalah kode etik. Ya, ini juga akan muncul. Lalu ini ada filenya nih dalam bahasa Inggris dan saya hanya pinjam dari NAD. Kalau Kak Jimmy ada dalam bahasa Indonesianya itu akan lebih bagus lagi. Ya, oke. Lalu ada best practice atau praktek yang terbaik. Nah, di dalam aktivitas kita ini kita harus put it into best practices di dalam bidang kerja, kantor-kantor yang ada sertifikat ISO, mereka pasti banyak menggunakan istilah ini. Dan saya selalu melihat bahwa kita punya klub ini harus menjadi sesuatu yang sama dan setara dengan standar sertifikasi ISO. First aid kit kita sudah tahu, public safety, keamanan umum, keamanan publik, ya. Lalu abuse. Abuse ini adalah lawan dari use. Ya, kalau use itu menggunakan, abuse itu salah penggunaan. Kayak drug abuse, ya. Jadi istilah ini juga akan umum di dalam
apabila kita belajar tentang risiko manajemen. Lalu ada evacuation plan. Ini banyak kami gunakan ketika kami mengambil kelas di YES. Lalu ada indemnity form. Nah, ini sangat penting kakak-kakak. Form ini adalah formulir pernyataan bebas ganti rugi. Apabila kita hendak keluar mengadakan camping, wajib kita untuk membuat satu formulir pendaftaran, dan di dalam formulir pendaftaran itu kita harus tulis segala sesuatu yang terjadi terhadap anak ini adalah di luar tanggungan kami. Tetapi tentunya tidak melepas kita sebagai kakak-kakak pembina untuk melakukan yang terbaik, untuk mengantisipasi yang terburuk, untuk menyediakan segala kemungkinan. Lalu disclaimer clause seperti yang saya gunakan tadi, sebab ada saatnya kita harus menggunakan ini untuk menjaga nama klub, bahkan nama gereja kita. Oke, saya lanjut. Nah, bagian pertama adalah risk identification. Saya gabung dengan assessment. Apa yang kita harus lakukan, kakak-kakak? Silakan, saya harap ini bisa menjadi interaktif. Apabila kita harus mengidentifikasi risiko, apa yang harus apa petunjuk-petunjuknya? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi jenis atau potensi risiko. Contohnya, misalkan kita akan mengadakan retreat, ya, kita pinjam bungalownya seseorang, rumah-rumah kayu, ya, keren, di Manado banyak. Nah, kira-kira apa yang kita bisa identifikasikan sebagai risiko di sini? Potensi risikonya. Ada yang mau coba jawab? Ternyata dikatakan di sini bahwa di dalam mengidentifikasi itu, apakah di dalam, biasanya misalkan kita mengadakan retreat ya, anak-anak muda, lalu kita pakai rumah panggung, 50 anak. Jadi kita mengadakan pada Sabat paginya, kita mengadakan acara ibadah. Lalu biasanya orang-orang tua itu suka ikut datang kan. Jadi sambil ada ibadah, datanglah satu orang tua, datang pakai mobil, satu datang lagi pakai Grand Max, satu datang pakai Avanza. Oh silakan om, tante, naik, duduk. Apakah kita terus menambah kursi? Ya, ternyata ya, Advent Source Ministries dia katakan kita harus risk officer itu harus melihat kaki-kaki rumah-rumah panggung ini kapasitasnya berapa. Kalau misalkan 60, lalu jumlah yang datang sudah 50, maka mereka harus mampu untuk menahan. Tidak karena tempat masih ada, masih bisa ngepres kita duduknya, kita duduk aja di atas. Ya, karena di atas kan, kita naik aja semua ke atas, maksud saya. Tidak. Risk officer harus mampu melihat dan mengidentifikasikan jenis risiko apa. Itu baru satu, misalkan kita mengadakan retreat, ya, yang mana kita menggunakan bungalow atau villa yang biasanya ada 2 tingkat. Ya, kita harus mampu membuat standar ukur dari aktivitas yang terkandung di sana. Ya, apabila kita mengadakan retreat, contohnya retreat lagi, lalu ada satu orang yang datang memakai kursi roda, kita harus melihat ada nggak jalurnya untuk orang yang berkursi roda. Kondisi tanah, saya juga tidak sangka, tetapi ternyata ini juga penting. Ya, biasa orang-orang dari gereja mungkin datang pakai hak tinggi, ibu-ibunya. Tanahnya agak melandai, agak miring. Dan ternyata di antara batu-batu itu ada tanah, kan biasanya gitu ya. Nah, wanita kalau jalan, haknya itu akan ketusuk ke bawah. Bisa berpotensi kehilangan keseimbangan, jatuh. Jadi semua ini harus bisa diukur, harus bisa dipikirkan. Kita harus antisipasi dan waspada terhadap kondisi yang bisa berubah-ubah. Disarankan di sini apabila kita mau mengadakan camping, outing, retreat, harus paling tidak 2 kali
meninjau lokasi, cek log. Mengapa? Dan sebab kita harus ada jawaban dari kakak-kakak. Kita perlu melihat kondisinya. Jadi coba pergi, kalau satu pergi waktu pagi atau siang, coba satu agak sore. Bagaimana suasananya? Bagaimana orang sekelilingnya? Ya, kita harus antisipasi. Udaranya, cuacanya, ini kan suasana yang bisa berubah tiba-tiba. Atau mungkin orang-orang kampungnya, kita sudah dapat pinjaman kita sudah dapat pinjam tempat, tetapi apa yang terjadi? Oh, ternyata orang-orang kampung. Walaupun itu di bumi perkemahan. Saya pernah mengalami, tenda kami dipotong, ya, ketika kami tidur malam-malam di bumi perkemahan. Ya. Lalu di sini, apabila sudah ada tim dari risk officer ini, maka mereka harus mengambil keputusan apabila terjadi sesuatu. Tapi keputusannya itu harus terinformasi. Berarti harus ada protokolnya. Iya betul ini emergency, tetapi kita juga harus menunggu keputusan dari risk director. Makanya seorang risk director itu tugasnya harus cepat, mengambil keputusan cepat berada di TKP, dan dia bisa mengaktifkan regu penyelamat atau warden-wardennya ya, risk officer-nya. Jadi yang paling penting bagi kita di sini adalah karena anak-anak kita ini begitu berharga, satu kata saja buat kakak-kakak di sini. Supervision. Supervisi. Dan kalau saya bagi kata ini ada terdiri dari dua, super dan vision. Super itu tertinggi, teramat, paling tinggi ya. Dan vision itu pandangan mata. Jadi supervisi adalah tetap memperhatikan dengan seksama. Inilah yang hal yang selalu harus kita ingat apabila kita mau menjadi seorang risk officer. Ketika kita bawa anak-anak pathfinder ke gunung, ready for camping, mereka lihat suasana, melihat kota di bawah, mereka begitu tinggi. Kadang-kadang anak-anak itu tiba-tiba secara spontanitas mereka, selfie lah, minta difoto dari belakang lah. Kita harus mempunyai satu mata yang cepat untuk memperhatikan apa. Bagaimana kalau sesuatu terjadi? Ya. Nah, jalan-jalannya, jalan tapaknya, sepatu model apa yang kita harus pakai? Cukup sport atau sepatu gunung? Bagaimana kalau ini daerah ini, bahasa ini? Apakah bisa menjadi potensi? Sebab ini agak meluncur ke bawah, bisakah ada bahaya? Bagaimana apabila kita mengadakan retreat di mana ada playground-nya, tetapi kita lihat semua ini besi. Jangan dilepas dua anak sendiri tanpa ada supervisi. Kembali lagi, supervision. Bagaimana apabila ada aktivitas sama di tempat retreat, ada tali, anak-anak pasti tergoda untuk jalan di atasnya, tetapi di sekelilingnya kita lihat batu-batu. Sedangkan orang tuanya sibuk menjaga anaknya yang lain. Yang dua ini tidak diperhatikan. Disinilah kita sebagai risk officer harus melihat. Bagaimana kalau hal ini terjadi? Ada kolam renang. Bagaimana kita bisa mengatur supaya mereka bisa turun ke dalam air bersama-sama. Ini hanya poin-poin saja yang harus kita pertimbangkan atau salah satu cara untuk kita melihat. Jadi di dalam mengevaluasi risk, kita perlu volunteer atau relawan. Tetapi pekerjaan memilih relawan itu tidak gampang, ya. Hendaklah kita memilih orang yang tepat sasaran. Nah, ini ada 3 level relawan. Ini dari advance source. Jadi baik kita perhatikan ini. Pertama yaitu level dasar untuk semua relawan. Silakan semua relawan boleh, ya. Jadi levelnya hanya sampai sebatas apa? Sebatas menjaga, tidak lebih daripada itu.
Itu pun setiap relawan itu harus diwawancara. Dikatakan bahwa mereka harus berada di dalam gereja itu, melayani di gereja itu paling tidak 6 bulan. Kalau ini adalah orang yang baru. Lalu mereka harus ada referensi. Referensi adalah keluarga siapa yang mengenal relawan ini. Lebih daripada sekedar anggota gereja. Nah, kalau sudah, maka dia mengisi formulir pelayanan relawan dan ditandatangani. Itu untuk dasar. Lalu intermediate atau relawan tingkat menengah, maka persyaratan pertamanya adalah semua yang 3 di atas ini. Lalu dikatakan bahwa ada silaturahmi, ada kunjungan ke tempat di mana relawan ini tinggal. Dari kira-kira untuk apa? Kita harus jalan ke rumahnya. Kakak-kakak. Ada masukan? Ya. Memastikan kehidupan ekonomi dan sosialnya, lingkungannya, dan kebenaran dan informasi yang diberikan saat melamar atau saat diwawancara. Approve ya, approve saya. Iya, sudah betul. Sudah betul itu. Terima kasih Kak Noldi. Jadi sebenarnya ini relawan ini level intermediate saja ini sudah didefinisikan sebagai hubungan secara intensif. Mereka sudah kenal banget anak-anak ini. Ya. Jadi walaupun dibilang menengah itu sebenarnya sudah sangat tinggi. Jadi relawan dasar itu sudah separuh dari aktivitasnya dia tahu. Kalau menengah ini sudah full. Nah, kenapa kita harus kunjungan ini? Supaya kita tahu tempat tinggalnya. Kita bisa merasakan apa. Dengan melihat rumahnya kadang-kadang kita bisa tahu, oh orang ini kok, kenapa dia suka kumpul pedang-pedang ya? Apakah ada hubungannya dengan sifatnya sedikit keras? Contohnya. Ya. Terima kasih Kak Noldi inputnya. Lalu memeriksa, ini saya tidak tahu ini mau dibilang opsional atau apa kita di Indonesia, apakah kita harus bikin ini? Pemeriksaan catatan kriminalitas. Biasa kalau orang kerja di kantor itu ketika resign, dia minta surat referensi kerja. Nah ini kalau di masyarakat itu surat kepolisian. Saya nggak tahu, perlu nggak ini? Ya kita sesuaikan saja dengan klub kita. Atau mungkin Kak Noldi ada mau tambah? Perlukah itu? Kalau di klub kami sih belum sih, tapi melihat kondisi sekarang sepertinya perlu juga, apalagi kalau mau ditekankan tentang manajemen di sini, perlu. Karena kalau di SKCK dikasih masuk, tapi kan kalau diformulir kan kita minta itu, tapi lampirannya paling tidak harus ada itu, salinan SKCK itu. Iya. Nah, sekarang aja itu SKCK, karena kebetulan saya di bagian fotokopi, hampir setiap urusan mendaftar apa saja harus ada SKCK. Kayaknya harus ada itu. Ya saya rasa bagus untuk kita adakan ya. Sebab institusi Advent juga bukan yang ecek-ecek saja, yang asal-asal ya. Hari ini kita juga sangat memperhatikan standarisasi nasional, standar best practice. Nah, apabila kita mau benar-benar membuat ini menjadi satu badan yang bergengsi dan juga orang, sebab kita membutuhkan kepercayaan dari orang tua ya ini Kak ya. Jadi ada baiknya kita mempunyai catatan apa ya istilahnya ya, surat keterangan polisi ya. Surat keterangan catatan kepolisian ya gitu. Surat keterangan catatan kepolisian ya. Jadi apabila iya Kak. Sekarang disebut namanya surat SKCK Kak. SKCK. Ya. Surat keterangan surat keterangan catatan kriminalitas ya. Oh, catatan kriminal SKCK. Oke, ini CK-nya sudah dari sini ya. Oke, thank you so much. Jadi ada baiknya kita adakan ini sebab kita dealing dengan anaknya orang ya. Dan yang seperti kami katakan tadi karena laju internet yang begitu kencang, kadang-kadang bagaimana di alam terbuka kita mungkin main
apa ya, petak umpet atau apa gitu. Lah, 2 anak Pathfinder, 1 cowok, 1 cewek. Atau mungkin kapomnya, ya. Nanti di slide berikutnya saya bisa tunjukkan siapa yang terkena ini atau siapa yang menjadi sasaran utama. Lalu yang ketiga yaitu komprehensif atau relawan tingkat langsung, yaitu tingkat tinggi, yaitu dikatakan ini pada dasarnya mereka ya persyaratan dasar yang atas, dasar dan menengah mereka harus penuhi. Bahkan ini mereka katanya pernah menginap di rumah dari anak-anak ini. Saya tidak tahu berapa fleksibelnya ya, sebab ini dari NAD. Apakah bisa kita terapkan di sini atau mungkin kalau satu extent tertentu masih bisa. Catatan SKCK juga masih dibutuhkan. Lalu pemeriksaan ke psikiater bahkan. Ya. Baik, saya tidak akan lama di sini, tapi ini pointer-pointer nanti ketika kita break dalam kelompok-kelompok, silahkan kalau ada usulan wacana yang untuk menyempurnakan ini, saya butuh bantuan kakak-kakak. Lalu next adalah volunteer Seventh-day Adventist volunteer code of ethics. Jadi ternyata ada kode etik ternyata yang sudah disiapkan oleh institusi kita. Dikatakan seorang calon relawan harus setidaknya 6 bulan melayani dengan reguler di jemaat. Kita sudah sentuh tadi. Apabila terjadi satu kecelakaan, ya injury, gitu, kita harus si kakak pembinanya itu atau risk officer-nya itu harus minta izin kepada si anak sebelum menyentuh dia. Walaupun dalam saat di mana anak itu membutuhkan pertolongan medis, ini sudah darurat. Itu pun kita harus hati-hati untuk menyikapi, utamanya pada area yang ditutupi oleh kaos atau pakaian. Ya, jadi ini langsung saya translate di dalam butir ketiga. Jadi kalau ada luka pada area itu, pastikan ada orang dewasa lain yang mendampingi kamu. Jadi walaupun di dalam keadaan emergency, kita harus ingat kode etisnya. Butir keempat, hindari penggunaan kata-kata yang menyerang, yang menyakitkan, atau hukuman fisik. Jadi kita sedapat mungkin kita coba hindari itu. Paling kita kalau terlalu ribut, kita katakan time out, kasih break dulu ke mereka, mungkin energi mereka terlalu banyak, atau sit in the chair. Gitu. Usahakan menyentuh di atas pundak dan duduk bersebelahan. Jadi jangan duduk face to face, tetapi bersebelahan. Dan kalau harus menyentuh di pundaknya. Amat butir ke-9. Yang lain cukup common sense. Saya loncat ke-9. Jika ada tanda luka-luka memar pada si anak akibat perkelahian atau pelecehan lainnya, kita harus laporkan. Itu adalah kode etisnya. Kita harus laporkan. Dan kita harus junjung standar ajaran KMHK. Masih dari kutipan dari Seventh-day Adventist Child Abuse, dikatakan jenis pelecehan pada anak itu ada pelecehan fisik, pelecehan seksual, dan pelecehan verbal. Jadi ini adalah ini adalah pengkategoriannya. Fisik, luka memar, bakar, patah tulang, gigitan. Kalau anak yang sudah kena pelecehan fisik, biasanya mereka akan susah tidur. Ini mungkin kalau seksual ya, mereka akan ketakutan, menggigit jari, isap jempol. Jadi ini perlu ini sebenarnya semua bisa menjadi satu latihan calon-calon risk officer, kakak-kakak. Apabila di dalam aktivitas kita adakan camping atau apa, ada anak kembali dengan pakaian sobek, bagaimana? Apakah kita langsung percaya kakak-kakak? Kenapa bajumu sobek? Oh, terkait di semak duri. Ya, jadi itu harus menjadi satu acuan. Ini sesuatu yang lebih privasi, yang lebih tersembunyi di dalam. Tetapi kalau ada sesuatu yang menuntun kepada itu, nah, kita panggil satu risk officer yang sejenis, yang sama gender untuk memperhatikan ini. Nah, kita datang kepada bagian ketiga, yaitu bagaimana kita mengukur dari risiko.
Risiko itu harus diukur. Kenapa kita perlu mengukur, Kakak? Mengapa kita perlu mengukurnya? Jadi kontrol. Untuk dikontrol, terima kasih. Artinya kita bisa tahu berapa ininya ya, intensitasnya ya. Gitu. Terima kasih, Kakak George. Ya. Jadi ketika kita mau mengukur, kita harus mendefinisikan dulu aktivitas apa yang akan dilakukan. Contohnya tadi kita akan pergi ke retreat. Aktivitas apa saja yang akan dilakukan di sana. Lalu dari aktivitas sana kita akan mulai mengkuantifikasi. Oke, misalkan jatuh, terguling-guling saja, itu kita anggap kategori 1, aman. Contohnya ya. Ini kan measuring ya, mengukur ya. Lalu kalau ada lecet-lecet, ya, oh ini sudah masuk ke nomor 2. Nomor 3, mungkin wah, sudah besar sekali, ada pembengkakan. 4, patah tangan. 5, harus dilarikan. Jadi kita harus, sebagai risk officer, kita harus sebut dulu kategori-kategorinya dulu apa, aktivitasnya. Lalu kita kualifikasi juga. Siapa para instrukturnya, siapa para risk officer-nya. Apa pengalaman mereka. Kalau mereka ada sertifikasi, itu lebih bagus lagi. Maka kita perlu mereka untuk memiliki sertifikasi itu. Jadi ini bisa meyakinkan orang tua. Jumlah pesertanya berapa? Aktivitasnya apakah indoor atau outdoor? Kalau outdoor, lantas di mana? Di laut. Segala macam bencana bisa terjadi. Apa plan B-nya? Misalkan hujan hari itu. Apa persiapannya, evakuasinya, rencana evakuasinya? Apabila sesuatu terjadi. Itu semua harus di-assess oleh risk officer. Alat-alat apa, tool-tool apa yang akan kita bawa atau kita butuhkan saat itu. Jangan sampai kita hanya pikir, oh ya nanti gampang, nanti dia digendong. Sampai membuat tandu, kita harus ada besinya atau kayunya, beserta dengan talinya, sehingga kita bisa membuat tandu dalam berapa? 3 menit ya. Dalam 3 menit kita bikin satu tandu. Gitu. Itu semua harus dipikirkan. Durasi dari aktivitas itu. Berapa jam. Transportasi menuju ke sana dan kembali. Berapa tenaga dewasa. Kita harus menetapkan ini rasionya ya kakak-kakak. Kakak-kakak ada pengalaman nggak berapa rasionya? Berapa anak dibanding satu officer? Atau satu risk officer. Ada. Dari klub kami tadinya saya bagi rata. Tetapi ketika kami bagi rata, ternyata saya belajar the hard way. Ternyata untuk anak-anak yang adventure itu, yang tadinya saya bagi satu regu itu 8, turun ke 5, akhirnya kami tetapkan di 4. Sebab anak-anak ini, ketika kita bawa seperti ke park atau taman itu, kalau ada 4 itu, mereka akan lari ke 4 mata angin. Ada 8 mata angin. Bagaimana kita sebagai unit leader-nya, unit coordinator-nya bisa mengumpulkan mereka. Ya, jadi kalau anak-anak yang lebih kecil, pastinya lebih sedikit. Jadi kita harus lihat kelompok umurnya. Ya, what if-nya. Dan apa usaha klub. Ya, jadi kita harus melihat kepada hal-hal yang di luar apa yang kita lihat ketika kita mengsurvey. What if? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Nah, ini ada filenya juga, use supervision, distribution. Kalau ada yang mau bahasa Inggrisnya, saya dengan senang hati, tapi saya serahkan ke Kak Jimmy. Ekstrak dari use supervision. Nah, ini untuk supervisi. Ini adalah bagaimana kita mensupervisi ya anak-anak muda ini. Ini sudah tingkat yang lebih besar. Harus senantiasa siaga dan menjaga anak-anak ini. Pemimpin harus mengingat cara pantas untuk menangani anak-anak ini.
Jangan sekali-kali tinggalkan anak-anak ini tanpa diawasi. Jadi semua itu supervision. Ya, kita harus melihat dengan sungguh-sungguh. Elemen-elemen penting, minimal 2 dewasa untuk mengawasi. Tidak berarti satu anak dua dewasa, tetapi paling tidak ada 2 dewasa. Sebab 2 dewasa ini akan saling menolong, saling mengisi. Kalau ada sesuatu, mungkin ada satu yang kepingin buang air, paling tidak ada 1 dewasa yang masih menjaga. Pengawasan harus dilihat langsung oleh Kapom. Jangan bilang titip pesan. Jangan tergantung oleh komputer atau HP atau gadget. Ya, asal dapat signal, kita balas dulu. Kita posting dulu, habis selfie. Ya, di IG. No. Ya, anak-anak yang diizin ke toilet harus dicari setelah sekian waktu. Oh, si A sudah pergi. Harusnya dia kembali dalam waktu 5 menit. Soalnya ini yang kecil, air kecil saja, bukan besar. Kenapa kok belum kembali sudah 15 menit? Jadi awareness, kesadaran. Jadi itu gadget-gadget itu harus kita ini. Boleh kita pakai gadget. Kalau misalkan flowers atau apa, oke, adik-adik boleh pakai. Tapi kita hilangkan dulu itunya. Kuotanya atau apa itu koneksinya, jadi hanya khusus untuk nelpon. Bisa saja kakak-kakak membutuhkan handy talkie. Oke, bisa. Why not? Yang dimaksud ini adalah jangan tergantung, jangan terikat sampai kita nggak memperhatikan yang lain. Pakai komputer silakan, pakai HP silakan. Handy talkie perlu, tetapi jangan sampai kita terlena. Semua area camping harus terawasi saat malam. Ya, dan harus ada penerangan. Itu sudah jelas bagaimana cara menata camping kita, tenda-tenda kita. Sedapat mungkin jangan hanya ada 2, 1 kakak dengan 1 anak pathfinder, cowok, cewek, ya enggak. Ini juga kita harus awasi, sebab itu pun bisa terjadi. Nah ini, ketika kita hendak keluar, kita harus ada izin, dan di samping izin kita harus ada formulir izin atau melepaskan, ya harus ada tertulis, harus ada sistem tertulis kakak-kakak dalam peserta itu. Wajib ada formulir izin ikut serta, kebutuhan medis saat darurat. Oh, tulis kebutuhan khusus anak ini apa? Oh, anak ini ada asma. Oke, tolong sertai juga obat-obatannya, gitu. Ya. Kontak daruratnya siapa? In case of emergency. Dan ini yang saya tunjukkan tadi nomor 4, indemnity form. Jadi ini adalah formulir bebas ganti rugi. Di sini ada ini indemnity formnya ini. Ya, harus ada. Dan supaya ini orang tua bisa menandatangan dengan baik ini, maka ini kita harus tulis penulisan aktivitas apa secara spesifik. Oh, kita akan adakan tarik tambang. Kita akan lari karung, kita ada aktivitas untuk mungkin apa gitu. Nah ini kita harus lakukan. Cantumkan bentuk rintangan-rintangan apa yang ada, ya. Itu kita harus sebutkan. Setelah itu baru kita tanda tangani oleh orang tua dan walinya gitu. Nah contoh suratnya itu kita bisa upload ini dari sini. Dan dikatakan tembusan. Siapa anak-anak yang pergi? Siapa Kapom yang pergi? Ini informasi ini kita berikan juga kepada driver. Kadang-kadang driver dari bus ini kita tidak anggap penting. Ternyata ada pentingnya. Sebab itu bisa menjadi titik pertemuan. Meeting point-nya di mana? Gitu. Checklist location. Nah, kita bisa baca sendiri sini lokasi. Kita perlu tinjau 2 kali dalam waktu yang berbeda, dalam iklim yang berbeda kalau bisa. Apalagi misalkan kita mengadakan camping itu pas di perbatasan antara perubahan musim hujan dengan musim kering atau sebagainya. Perhatikan, catat, dan difoto potensi-potensi rintangan apa, jenis tanaman apa yang ada, durinya seberapa. Ya. Jadi sering kita nggak kesangka sampai sana. Kecuraman tanah, kecuraman. Berapa derajat. Nah ini semua kita
kita kuantifikasi lalu kita hitung. Oh ini sudah terlalu curam ini, tidak bisa. Ya sudah. Kekuatan angin, serangga apa? Aman nggak airnya? Lalu untuk daerah kecukupannya, cukup nggak untuk tenda? Kita begini banyak. Ya, kalaupun cukup, apakah sudah terlalu terpencil ya sebagian tenda-tendanya itu? Seperti ya. Lalu risk officer sesuai dengan ini, apakah dia mempunyai sertifikat? Kalau ada lebih baik lagi. Jalur-jalur evakuasinya di mana saja. Kalau perlu kita kasih tanda, mungkin kita kasih bendera ya. Jadi ditaruh di pohon selama camping itu. Jadi kalau ada apa-apa, kalian tinggal lihat ke arah bendera ini. Bendera ini adalah jalan menuju ke di mana bus berada. Cari cara. Jadi di sini setiap officer harus menjadi risk officer. Ada mau ditambah kakak-kakak? Ini transportation and traveling. Aktivitas-aktivitas apa yang kita adakan? Ya, akan beda kan? Kakak-kakak di pantai, atau di alam, atau di pegunungan, game-games apa, ini semua berbeda. Jadi ini menjadi acuan. Perlengkapan pribadi apa yang kita perlukan? Hiking shoes, atau mountain stick, sarung tangan. Perlukah kita ini? Kalau memang perlu harus disampaikan. Supaya jangan kita disalahkan. Ini walking stick, ada 2, mountain stick ya. Ini yang lurus. Ini yang bentuk T. Ini lebih enak dipegang. Ya, ini sangat membantu ini kalau kita jalan di daerah berbatu-batu, mendaki. Ya, hiking stick dibutuhkan. Ini penerangan, lampu di kepala, headlights. Transportasi. Kita tidak asal, drivernya harus dikasih ingat. Pak, jangan pakai HP Pak ya selama perjalanan. Bisa nggak? Sampai dilihat bentuk koper, tas yang pantas untuk dipakai. Kenapa kira-kira ini? Sampai tas atau ransel yang dipakai itu harus menyesuaikan. Ya, jadi mungkin karena kita masuk ke hutan atau apa ya, jadi kita butuhkan tas yang sepadan. Kartu identitas, seragam. Seragam ini membantu, sebab dengan seragam kita lebih gampang mengidentifikasi kalau ada teman yang kesasar. Bayangkan transportasi kalau sampai ada hal-hal gini terjadi. Makanya kita perlu indemnity form. Makanya kita perlu memilih driver yang siaga. Nah, ingat, anak-anak kadang-kadang, ya kalau sudah lihat pohon yang lucu, mereka juga bertindak yang di luar kesiapan kita. Ingat, walaupun sering ada aktivitas yang, oh kita pernah pergi ke sana, ke puncak. Kita sudah pernah lakukan ini di puncak sana. Nggak apa-apa kok, sudah pernah itu hari. Tidak, ingat, jarang sekali ada 2 aktivitas yang persis serupa. Pasti ada perbedaannya. Jadi kita harus antisipasi hal-hal ini. Jadi yang bagian terakhir adalah evaluasi untuk risiko. Apa untungnya? Apabila kita mengevaluasi risiko, maka kita bisa terbantu untuk menimbang jenis risiko apa. Jadi kita harus meranking juga jenis-jenis risiko ini. Lalu kita membantu menemukan risiko apa yang bisa dieliminasi. Jadi ternyata ada yang bisa dieliminasi. Mungkin kesiapan kita, jenis sepatu kita, atau alat-alat apa. Maka risiko itu bisa dihilangkan. Sebagian dasar dari tindakan ini adalah untuk persiapan yang berikutnya. Di dalam monitoring, ketika semua sudah berjalan, lalu kita memonitor risiko itu, maka kita harus lihat juga, kita tetap sadar apa kondisinya, apa pemicunya yang masih bisa terjadi. Sebab kadang-kadang mungkin
ketika sudah terjadi, ini tidak ada kejadian apa-apa, tetapi ketika kita sampai ke bagian yang terakhir dari siklus itu monitoring, justru saat itulah terjadi. Atau identifikasi potensi baru. Jadi memang ini sesuatu yang continuous. Nah, sekarang kita akan bagi ke kelompok. Ada dua bagian. Ini bagian pertama, yaitu kita akan kelompok ini kepada klub, nanti kepada gereja, satu bagian kecil setelah ini. Jadi ini kelompok dan perorangan. Tolong diskusikan dalam kelompok kita masing-masing, bagaimana kita mengembangkan cara-cara yang perlu, yang kita anggap perlu untuk tanggap risiko di dalam klub kita. Klub kita berbeda-beda, lokasinya berbeda-beda, kotanya berbeda-beda. Boleh di-capture teman-teman di foto saja biar masuk ke... Oh iya, silakan di-capture. Jenis risiko apa yang terjadi dalam persiapan ini yang kita perlukan. Kita akan berpisah ya, Kak Bill. Saya akan bagi ke kelompoknya masing-masing. Iya, jadi yang putih ini untuk kelompok. Nanti yang biru ini kita kerjakan sebagai PR kita, Kak. Tugas kita. Oke, kita masuk ke kelompok kita masing-masing ya. Oke. Kak Jimmy, saya tetap sini kan? Ya, ya. Oke. Sisa berapa menit ya, Kak Jimmy ya? Masih ada 22 menit lagi. Oke. Ini 5 menit ya, dikasih ke mereka ya? Ya, ya. Sebentar saya assign dulu yang belum sempat ini. Oke, Kak, sorry. Silakan. Nggak punya datanya. Kari, kelompok berapa, Kari? Kare di 4. Kak Rey, Kak Amir, Kak Raymond itu. Kak Billy, Kare, Amir, Kak Billy, Kak Ian, Kak Rosita nomor berapa, Kak? Kak Noli, Rosita berapa, Kak Noli? Rosita? Kak Rosita di nomor berapa, Kak Rosita? Kelompok 2. Kelompok 2. Kak Bram, kelompok berapa, Kak Bram? Kak Amir, nomor berapa, Kak Amir? 4, Kak Jimmy. 4 ya. tunggu. Ini ke kelompok 2. Frans. Frans kelompok 3 ya, Kak Frans? Frans kelompok 3. Kak Glenn di dua.
Kak Marsal, Kak Tommy, Angelika, kelompok 1. Kelompok 1. 1. Kak Vin berapa Kak Vin? Kalau saya 5. Kak Rosa, Kak Rosa? 6, Kak. Nah. Daniel, Kak Daniel? 5, Kak. Oke. Kak Tommy? 1 ya? Kelompok 1, Kak. Ya. Iya. Vanessa? 3, Kak. Oke. Sarlis? Kak Sarlis? Sarlis Saras? Sarlis. 4. Ya? 4. Oke. Ya. Kak Sarwom? 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 Kelompok 5. Kelompok 5, oke. Oke, Neng, Anita, Kak Anita. Kak Anita nomor berapa, Kak? Ke-6, Kakak. Kelompok 6, Kakak. Oke. Baiklah, selamat malam. Kami ucapkan kepada seluruh anggota jemaat Abil, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya. Kak Jim, saya tak keluar dari grup. Aduh, nomor berapa Kak Raymond? Kelompok 6. Tadi sementara bicara langsung tak keluar sendiri. Oh, signal berarti. Sebentar, kita kasih balik lagi ya. Kelompok 6. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya.
Kak Jim, masuk di kelompok 6 saya. Oh, 6. Iya, iya. Baru masuk. Lanjut. Kalau nggak Saya sudah mau tarik ya. Sudah mau tarik, sudah mau habis waktu. Jim tolong ke masuk di kelompok 6 kan? Tadi Keluar. Sudah ada karena gangguan. habis waktu diskusi. So masuk ke main session lagi. Oh, Baik kakak-kakak, kita akan ikuti laporan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 ketuanya Kak Hesron, tapi hari ini mungkin masih rapat. Mungkin boleh dibantu dengan jubirnya. Jubirnya Kak Niko Simolon, silakan. Kak Noldi, monitor Kak Noldi. Kak Noldi. Oke, baik. Apa semua sudah kembali? Welcome back, Master Guys. Oh, ini dulu kasih ke Kak Julian dulu. Julian. Kak Noldi tolong jadi moderator. Mungkin kasih ke Kak Julian. Kita buka ruang untuk masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Kita masih punya waktu 10 menit. Mungkin bisa 5-7 menit untuk menyampaikan hasil diskusi, lalu kesimpulan dari Kak Billy, atau ada alokasi waktu yang Kak Billy menggunakan untuk suatu hal. Kak Billy? Oke, masing-masing jubir boleh tulis nama, Kak? Boleh. Mohon maaf, waktu diskusinya mungkin singkat. Begini, ada permintaan, memang kami tadi juga, di kelompok kami juga memang singkat sekali. Apa perlu kita 5 menit lagi diskusi, Kak? Terus gimana gitu? Begini, sepertinya menarik sekali, jadi memang diskusinya memang menyenangkan. Pegang kunci. Oke. Memang menarik sih Kak. Masih kita sepakat dulu karena waktu kita seharusnya 7.30 sudah harus selesai. Tapi kalau teman-teman ingin tambah extra time karena topiknya perlu ditambah, saya terserah dari teman-teman. Tambah 10 menit ya Kak. Oke, ada usulan tambah 10 menit, teman-teman. Bagaimana yang lain boleh kasih jempol kalau Saya sih nggak masalah mau kapan saja, berapa menit saja. Cuma saya mohon izin terlebih dahulu karena ada urusan mau antar yang tidak tadi. Iya. Oke. Kalau boleh saya boleh kelompok 5 dulu kan untuk yang sekarang kan sudah selesai.
kami lebih cepat kok kayaknya daripada yang lain. Ya, kita tidak banyak juga yang memberikan jempol untuk penambahan waktu. Jadi ya, mohon maaf, nanti diskusinya kita lanjut di grup ya kelompok kita masing-masing saja ya. Ya. Mungkin bisa. Boleh. Kita tambah lagi ya waktu diskusi ya. Saya kembalikan teman-teman ke grup. Jim, sepertinya banyak yang tidak memberikan jempol untuk tambahan waktu nih Kak Jim. Jadi mungkin Oke. Kalau begitu jalan aja kalau begitu. Silakan. kita laporkan saja secara umum. Nanti kalau masih suka berdiskusi lanjut di diskusi masing-masing karena kita pasti punya banyak waktu di kelompok kita masing-masing. Boleh ya begitu ya Kak Billy ya. Yang setuju mana jempolnya? Kita lanjut ya laporan diskusi. Oke, sip. Oke. Silakan jubir kelompok, kita mulai dari kelompok 5, dari request. Jadi Kak Julian silakan mulai. Langsung saja. Oke, terima kasih kakak-kakak, terima kasih Kak. Dari kami, dari kelompok, apa yang disampaikan oleh Kak itu, idealnya memang harusnya seperti itu. Memang idealnya seperti itu. Apalagi kita melihat seperti ancaman cepat. Nah, untuk masalah seksual partner yang berlebihan, tetapi juga untuk yang sudah terjadi dari pembina kepada anak-anak partner atau itu perlu sekali. Kemarin Kak Pendeta David Panjaitan sudah sampaikan memang pentingnya memilih pembina di dalam gereja, harus memilih pembina yang benar-benar pembina soft skill-nya diperlukan. Itu yang penting. Jadi apa yang sudah disampaikan sama Kak Billy mengenai formulir untuk para relawan itu baru relawan volunteer, belum jadi pembina. Kalau pembina tadi disampaikan 6 bulan, tapi kalau di kami mungkin 2 tahun. Karena apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita memproteksi adik-adik kita. Terus untuk masalah risiko, semua kegiatan memang punya risiko. Kita diam saja punya risiko. Risiko ngantuk, risiko itu yang paling ringan sekali. Risikonya ngantuk kalau kita memberikan pelajaran. Atau jatuh tidak kursi. Jadi kita melihat ada ringan, menengah, dan berat. Kalau yang ringan itu yang tadi. Risikonya di dalam kelas, anak-anak ribut, anak-anak jatuh, itu jelas ada risiko. Itu yang ringan. Tapi apakah perlu pengawasan? Di Pathfinder sudah jelas 1:6-8. Jadi 8 orang lah masih. Tapi harus diawasi. Minimal ada 2. Nggak boleh ada 1 orang pembina mengawasi dalam 1 ruang sendiri. Jadi harus ada 2. Jadi ada kanselor dengan junior kanselor. Jadi ada 2 tetap ada. Untuk yang menengah, risiko yang jangka menengah, kalau kita mengadakan perjalanan keluar daripada klub atau keluar daripada gereja, itu harus perlu yang keluar daripada gereja membutuhkan keputusan majelis bahwa anak ini kalau kita bawa berenang untuk ambil award berenang, berarti anak-anak ini harus ada keputusan majelis membolehkan anak-anak keluar. Siapa pembina? Siapa yang menjaga? Berapa orang yang akan ikut orang tua? Bagaimana makan? Dengan kendaraan apa? Itu semuanya sudah dipikirkan. Risikonya itu adalah 1:5. Jadi 1 pembina tetap dengan 5 orang anak tadi 1:8, 1:5. Karena yang paling berat, misalnya kita perjalanan melakukan pendakian gunung. Pathfinder kan ada tuh penjelajahan. Dari kelas penjelajahan sudah penjelajahan 3 hari ke gunung. Nah itu udah jelas 1:2. 1 pembina 2 orang. Itu risiko, manajemen risiko yang harus kita manage ya, harus kita kerjakan. Tapi untuk Indonesia masih jarang. Nah kalau di kami berapa kayak Kampore level besar, untuk Kampore kita punya manualnya. Director Camp Manual. Itu dikeluarkan tahun 1968 kalau nggak salah, 1986. Itu dikeluarkan, sudah ada itu Director Camp Manual. Berapa toilet untuk berapa ribu orang, makannya bagaimana, penempatannya
bagaimana, tenaga kesehatannya bagaimana, tenaga yang ngurusin keamanan bagaimana, mengamankan bagaimana, itu ada di bukunya. Saya punya buku fotokopinya dari Pendeta Edwin itu, silahkan tanya saja atau nanti hubungi saya. Saya punya buku. Itu saja dari kami dari Konfirmasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Julian. Langsung sudah ada permintaan kalau bisa di-share ya Kak Jo bukunya supaya kami semua boleh dapat. Terima kasih Kak Julian. Semua lanjut ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Julian, kelompok 5 yang sudah gaskan duluan. Kita ke kelompok 1, juru bicaranya belum ada ini, belum dituliskan. Kelompok 2 juga belum. Ke kelompok 3, Master Guide Beverly Joakiski, silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam, Kakak. Bisa dengar suara saya? Boleh jelas. Oke, baik, terima kasih. Mewakili kelompok 3 dari hasil diskusi kelompok kami, kami jenis resiko terkait penyakit wabah, yaitu COVID-19. Dan persiapan yang diperlukan adalah tentu saja harus memiliki APD, alat pelindung diri. Sebagai contoh, masker, sarung tangan, alat sanitizer juga. Kemudian kalau itu keluar dari rumah, tapi kalau seandainya ke tempat-tempat yang memang risikonya sangat tinggi, biasanya ada seperti mereka yang bekerja di rumah sakit dan sebagainya, yang memang rentan sekali, itu untuk cover kepala dan kacamata juga diperlukan. Kemudian cara mengukur risiko itu ada tes yang disediakan, ada yang biasanya swab test, ada juga rapid test. Dan ya, itu cara mengukur. Oke. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang ada di kelompok 3, dipersilakan. Oke, terima kasih. Kami hanya mengizinkan juru bicara saja yang bisa menyampaikan hasil karena waktu juga. Jadi apakah itu sudah cukup, Kabel, kelompok 3? Ya, itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lanjut kembali ke kelompok 1. Siapa ya belum masuk informasinya? Berarti ke kelompok 2 dulu. Kakak Christian Carlos Kamaji. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Noldi, Kak Billy, kakak-kakak semua sekalian. Jadi kami tadi di kelompok 2 cukup lumayan kita membahas yang mana pelajaran ini sangat baik sekali karena dikatakan risk management. Biasa di dalam risk management kalau kita mau melakukan sesuatu, itu harus ada risk assessment. Setelah risk assessment, harus ada risk assessment dan tim. Kemudian apa sih alasannya kita membuat risk assessment? Sehingga menjadi risk management yang baik. Kemudian kita ada bahas mengenai hiking tadi. Nah, untuk hiking ini kita tidak bisa asal-asalan sebelum kita ada persiapan fisik dari peralatannya, perlengkapannya, kemudian apa yang kita mau bawa, carrier, kemudian sepatu dan sandal gunung mungkin, kemudian pakaiannya seperti apa, dan lagi makanan dan minuman, itu pun tidak boleh seperti kita mau pindah rumah, nanti makanan yang terlalu banyak, yang tidak seperlunya, tenda, kemudian senter, pisau, matras, sleeping bag, obat-obatan, jangan lupa, alat komunikasi dan navigasi, trash bag, karena terkadang kita udah di atas, kita lupa untuk bersih-bersih. Itu alam, lingkungan. Karena kita hidup dengan alam, kita lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian kalau untuk yang COVID, kebetulan saya ini adalah relawan dari BNPB dan Red Air Indonesia. Jadi ada 14 modul. Dari prinsip-prinsip kemanusiaan,
kode etik gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, kemudian standar SPEAR 2011, kemudian standar SPEAR untuk COVID-19, presentasi prinsip dan standar kemanusiaan, koordinasi sistem klaster global, sistem klaster nasional, presentasi koordinasi penanganan darurat bencana di Indonesia, motivasi kemanusiaan, keselamatan pribadi dan keamanan tim dalam situasi darurat, presentasi motivasi dan keselamatan diri pekerja kemanusiaan, juga memahami bencana di Indonesia, presentasi penerapan paradigma pengurangan risiko bencana dalam respon COVID-19 di Indonesia, panduan desa kelurahan tangguh COVID-19. Itu 14 modul yang diberikan langsung oleh BNPB dan Reter Indonesia. Kalau cek-cek seperti apa tadi Kak Beverly sudah beritahukan. Seperti kita umumnya kalau kita ada di tempat umum seperti apa. Untuk pribadi menjaga diri dari sanitizer, kita harus cuci bersih-bersih. Kalau untuk rapid, kalau memang kita ada identik ke sana, tetapi yang lebih akurat biasanya itu adalah swab. 2 kali saja dia pemeriksaan, itu sudah dikatakan oke, kalau dia situ sudah negatif. Mungkin itu aja Kak, tapi ada satu dari kelompok kita pertanyaan mengenai relawan, yang sedikit tadi saya garis bawahi mengenai psikiater. Karena kalau untuk SKCK itu udah biasa. Baik kita pelajar, baik kita pekerja atau apa. Tapi kalau untuk psikiater mungkin kalau arahnya ke tes psikologi, yes. Tapi kalau psikiater ini kayaknya condong seperti ini, orang ini sudah bermasalah. Dan dia akan pertanyakan, sementara relawan ada keterbatasan. Ke psikiater, berarti ini mau dibayar berapa kita? Jadi asumsinya udah terlalu berat kalau psikiater, saya rasa. Tapi mungkin ada penjelasan yang lebih relevan dari Kabir. Terima kasih dari kelompok 2. Terima kasih Kak Billy, Kak Christian, sorry Kak Billy. Itu tercipta Kak Billy ya. Kak Christian untuk laporan dan juga share-nya. Tepuk tangan untuk Kak Billy dulu. Kak Christian, mohon maaf. Ini sudah harus kembali ke Kak Billy kayaknya ini. Oke, masih ada 3 kelompok. Saya berharap kita boleh singkat-singkat saja menyampaikan hasil diskusi kita. Tanpa kita sadari kita sudah otomatis bertambah 10 menit. Ini kayak gagah. Oke, lanjut ke kelompok 4. Ada Kak, siapa ya tadi ya? Kelompok 4, Kak Rairupati. Kak Rairupati, silakan. Oke. Selamat malam. Terima kasih Kak Billy, luar biasa ini materi. Kami dengan Alut sudah membahas di kelompok 4 sesuai dengan soal yang diberikan tadi oleh Kak Billy. Kami memilih jenis kegiatan yaitu hiking, track and trail. Ya. Jadi kegiatan ini kami mendapatkan ada 5 jenis risiko yang kami dapatkan di sana. Risiko yang pertama yaitu jalan licin, terpeleset. Kemudian yang kedua cuaca buruk. Yang ketiga tanda jejak terhapus atau tersesat. Lalu kemudian yang keempat binatang liar, binatang buas. Yang kelima tanaman berbahaya. Dan kita datang kepada soal yang kedua, solusi apa yang dibuat atau persiapan apa yang dibuat. Untuk mencegah jalan licin terpeleset, kita membawa tongkat, tali, dan sepatu gunung. Yang berikut, cuaca buruk, kita memakai jas hujan atau raincoat untuk melindungi diri. Lalu kemudian yang ketiga, kita bawa tongkat atau fluid. Yang keempat, untuk melindungi diri dari binatang buas, ya, itu, kita membawa tongkat dan fluid. Lalu kemudian untuk tanaman liar atau tanaman berbahaya, itu kita memakai baju lengan panjang, celana panjang, lengan panjang yang menutupi badan.
ya, yang menutupi badan. Kemudian yang kelima untuk tersesat itu kita membawa kompas atau alat navigasi. Soal yang berikut yaitu prioritas. Prioritas kita bawa itu prioritas yang pertama di nomor 4, ya, karena risikonya tertinggi yaitu binatang buas dan binatang liar. Lalu kemudian nomor 2, risiko tertinggi nomor 2, kemudian nomor 5, ya, nomor 2 itu adalah cuaca buruk, nomor 5 itu tanaman liar yang berbahaya. Lalu kemudian nomor 3 dan nomor 1. Itu yang dapat kami laporkan pada malam hari ini. Demikian dari kelompok 4. Baik, terima kasih Kak Rey, ditanggapi oleh Kak Billy langsung. Mungkin nanti semua hasil kelompok juga bisa disertakan di masing-masing portofolio masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 5 sudah, kelompok 6 ya. Kelompok 6 Kak Rosa Tauran ya. Kak Rosa, silakan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Dari kelompok 6, tadi karena kami mengalami gangguan jaringan, jadi diskusinya hanya singkat. Jadi saya mengambil simpul yang dari beberapa kami diskusikan, jenis resiko yang bisa terjadi dan persiapan apa yang diperlukan, pertimbangan sisi resiko, contohnya adalah di sini COVID-19, tapi kalau kita di klub Pathfinder atau di kegiatan kita di gereja, mungkin kita sering menggunakan hiking ya. Jadi di sini saya mengambil contoh hiking, kenapa? Karena Pathfinder sering sekali dan mereka sangat menyukai untuk mendaki gunung. Lalu risiko apa saja yang mungkin terjadi, yaitu mungkin ada yang pada saat kita mendaki ada yang kekurangan oksigen atau ketahanan tubuhnya tidak menyanggupi untuk dia melanjutkan. Jadi mungkin cara-cara kita atau sebagai pembina atau kapten di klub tersebut, kita bisa jangan membiarkan anak-anak Pathfinder untuk berjalan sendirian, mencari jalan sendiri. Lalu seperti yang tadi dibahas bahwa jangan hanya satu Pathfinder dengan satu pembina dan itu berlawanan jenis, karena itu juga akan mengakibatkan risiko yang lainnya. Lalu kalau dengan COVID-19 ini mungkin kita sudah sering mendengarkan bahwa untuk memakai masker atau menjaga jarak kita terhadap orang lain, dan juga untuk risiko transportasi itu kita driver yang akan mengangkut kita ke tempat yang kita tuju, dari kita sendiri kita harus mengetahui driver itu orangnya bagaimana, siapa, asal-usulnya. Jadi kita bisa lebih tahu, dan driver itu juga bisa lebih mengetahui siapa aja yang dibawa, dan dia mengetahui supaya keselamatan anak-anak yang mengikut atau menumpang di kendaraannya itu lebih dipentingkan. Itu aja yang dapat saya simpulkan dari kelompok 6. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk penyampaian hasil diskusinya, sudah diterima. Dan terakhir dari kelompok 1 oleh Master Guide Marshall Kalupadang, silakan laporannya. Oke, selamat malam kakak-kakak, terima kasih. Tadi sempat keteteran karena nggak tahu siapa yang mau jadi juru bicara, jadi saya mewakili Kak Tommy, Kak Diti, Kak Jefta, Kak Angelika, dan Kak Niko yang dari SB. Jadi kami tadi membahas risiko-risiko apakah yang bisa terjadi di klub. Nah, jadi tadi kami ada mengidentifikasi ada beberapa. Yang pertama risiko kecelakaan. Kecelakaan itu bisa kecelakaan fisik ataupun kecelakaan lainnya. Nah, solusinya agar tidak terjadi kecelakaan, kita buat sosialisasi dulu kegiatannya. Jadi pembina dan para peserta bisa mengetahui apa yang harus dipersiapkan.
Lalu perlengkapan-perlengkapan apa yang harus dibawa. Lalu kalau ada P3K. Dan ada baiknya jika dalam satu klub itu ada seorang yang paham mengenai medis. Misalnya dia perawat atau dokter, maka dia bisa mengajarkan, bisa memberi training kepada pembina-pembina lainnya sehingga bisa meringankan dengan pekerjaan. Nah, yang kedua, bencana misalnya riwayat penyakit dari peserta. Mungkin tiba-tiba ketika ada kegiatan, misalnya dia ada asma, atau ada sakit yang lain, bisa tiba-tiba kejang, atau bisa jadi, itu jadi pembina harus mengetahui bahwa anak ini jangan terlalu diberikan misalnya kegiatan yang melibatkan fisik yang banyak, jangan terlalu dibuat lelah, membuat malah. Jadi juga ancaman yang lainnya, misalnya bencana alam. Siapa bilang kalau kita di gereja tiba-tiba ada gempa bumi atau yang apa, bisa juga kan itu jadi resiko. Jadi dimanapun di tempat kita berada bisa ada resiko. Jadi misalnya begitu, kalau di kantor-kantor ada buat titik kumpul biar supaya tahu kalau bencana alam gempa bumi lari di sini. Lalu mungkin ancaman dari pihak luar, misalnya kita buat kegiatan di luar, melibatkan dengan orang yang non-advent, lalu mereka tidak tahu kita buat kegiatan di situ, mungkin bisa saja orang bisa masuk tanpa kita kenal. Jadi mungkin kita harus buat surat izin, harus mengetahui kegiatan-kegiatan orang-orang di sekitar bahwa ada kegiatan di situ, sehingga mereka tidak mengganggu. Dan mungkin bisa dibuat tim security, biar kalau ada orang yang rese misalnya untuk datang berbuat tidak baik, bisa dicegah. Dan juga nih yang terakhir, ancaman dari dalam. Jadi antara peserta misalnya saling membuli atau saling mengejek. Nah, itu juga bisa jadi ancaman. Jadi kita harus mengetahui sifat-sifat dari para adik-adik kita supaya kita bisa meminimalisir. Kalau ada anak yang mungkin rese atau yang suka buat kacau, kita harus memberikan perhatian ekstra agar mereka bisa tenang. Nah, yang berhubungan dengan COVID tadi sih cuma tambahan ya, kita lakukan sesuai protokol kesehatan yang kita sudah tahu sehari-hari. Dan melihat bagaimana akan resikonya, kita lihat frekuensi, mana resiko yang paling banyak bisa muncul. Jadi itu mungkin kita harus berikan perhatian lebih banyak, supaya kita bisa mencari solusinya lebih baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 6, laporannya tepuk tangan untuk Kak Marcel. Dan sudah saatnya kita kembalikan kepada instruktur kita untuk menanggapi laporan dari kelompok dan mungkin sekalian dengan closing statement di akhir dari kita pada pertemuan saat ini. Silakan Kak Billy. Terima kasih kakak-kakak sudah masukkan ini. Terima kasih Kak Noldi. Terima kasih juga yang juru bicara ini. Semua bagus, dan bahkan ketika mendengar kalian banyak poin-poin baru yang bisa kita tambahkan. Sebagai 5 menit terakhir ini, sebelum saya kasih kesimpulan, saya mau sampaikan bahwa satu sisi lainnya adalah gereja kita sendiri. Jadi bukan hanya klub kita. Efeknya seperti bawang ini ya, berlapis-lapis gitu. Jadi tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa membuat gereja itu tidak dalam ancaman gitu. Therefore, we have to be very careful gitu. Ya, ini ada efek dampak berlapis-lapisnya. Oleh karena itu kita harus sikapi dengan baik. Jadi apakah gereja kita ini tidak rentan? Kita tahu bahwa gereja ini adalah komunitas tempat orang berkumpul, dan gereja banyak tidak mengetahui fakta-fakta. Bahkan kekurangan orang yang kompeten untuk menangani hal-hal ini, seperti safeguard Watson. Tadi dikatakan itu, bagaimana kalau ada gempa bumi? Ya, mungkin hanya Kak Rey, aku yang paling tahu di sini. Ya, oleh karena itu kita harus memperhatikan semuanya. Jadi apa gereja kita ini rentan atau tidak? Saya katakan aktivitas. Semua ini berawal dari satu aktivitas atau berbagai jenis aktivitas, dan di dalam tiap aktivitas ini akan melibatkan faktor eksternal tadi disebut ya. Lalu ada juga faktor eksternal, yaitu orang-orang sekeliling kita, keamanan kita, sekeliling kita, alam, dan sebagainya, tergantung cuaca, tergantung di mana kita berada aktivitasnya. Dan ada juga aktivitas yang internal. Nah, ini semua ini adalah aktivitas yang faktor-faktor yang menyelubungi aktivitas-aktivitas kita. Namun tidak cukup itu saja, kakak-kakak, sebab ternyata ini semua dibungkus oleh nama klub. Jadi apapun kalau kita tidak mempaketkan baik-baik, tidak mempersiapkan baik-baik, maka nama klub akan rusak dan secara langsung akan
mengenal juga kepada gereja kita. Jadi apakah gereja anti rentan? Tidak, gereja rentan kepada risiko ini dan akibatnya. Ya, Child Protection Guide mengatakan bahwa apa? Pendeta-pendeta, pemimpin departemen dan orang tua harus mempunyai pengetahuan tentang ini. Bahkan harus ada a written plan, rencana tertulis. Ya, jadi kita harus siapkan ini secara serius. Kita sudah bergerak ke dalam dunia ISO, kita sudah bergerak ke dalam dunia standarisasi. Gereja kita pun, klub kita pun harus dijalankan dengan penuh profesionalisme. Jadi apakah kita siap untuk menjaga anak-anak kita ini? Faktanya adalah pelecehan itu terjadi. Dan 1 dari 5 kasus pelecehan di gereja tidak dilaporkan. Sangat disayangkan. Ya, tidak terlaporkan. Lalu dikatakan apalagi terjadi orang tersebut. Rata-rata umur 11 sampai 18. Dan tuduhan yang mengatakan bahwa itu tuduhan fitnah itu sebenarnya hanya 5%. Jadi dengan kata lain 95%-nya itu benar. Apabila kita melihat fakta-fakta ini, kita harus ketahui bahwa kita harus lebih siaga terhadap situasi-situasi ini. Jadi untuk para couple, ya, awareness sangat krusial. Kita harus aware, kita harus sadar apa yang sedang terjadi kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Itu bagi couple. Lalu para couple sendiri haruslah orang dewasa yang tahu cara berinteraksi dengan anak-anak. Jadi kita harus berhenti menempatkan orang-orang yang kurang kompeten. Mungkin mereka bisa jadi pembawa honor, ya, tanda kepahaman mungkin bisa. Tetapi untuk yang menangani langsung anak-anak harus orang-orang yang punya passion. Checklist, kita harus indemnity saya sudah sebut tadi, youth leader, code of conduct kita harus ada. Kapum harus mendapat akreditasi per 2 tahun. Saya mungkin pemuka-pemuka dari Indonesia kawasan timur ini sudah mempersiapkan ini secara akreditasi supaya kepentingan anak-anak dan nama gereja masuk di kota. Lalu pas officer harus dengan rela meninggalkan atau melepaskan jabatan. Ya, jadi harus ada regenerasi. Jadi gereja ini sebagai institusi ini reputasinya terancam juga. Dan ini bisa menyebabkan apa? Bukan saja reputasi, tapi kerugian finansial. Biaya ganti rugi secara legal. Potensi yang berdampak kepada krisis kepercayaan kepada pendeta dan gereja kita. Itu juga bisa terjadi kalau kita tidak tangani dengan baik. Potensi kehilangan kepercayaan dari masyarakat sekeliling gereja kita. Dari anggota gereja kita sendiri. Ya, makanya bisa sampai kehilangan anggota. Therefore, gereja ini sangat-sangat rentan. Kita harus menyikapi dengan baik. Kekerasan fisik anak laki-laki 1 dari 3 untuk sebanyak 2,3 juta. Jadi kita lihat tambah hari tambah banyak. Jadi bagaimana kita harus membuat polisi atau peraturan-peraturan yang bagus, yang tepat untuk cara mengukur. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjaga dan memproteksi anak-anak ini. Nah, ini ada bagian yang terakhir ini. Diskusi kelompok saya akan bagikan saja. Kita tidak akan lakukan di sini. Tetapi basically kita masuk ke dalam tabel-tabel jenis risiko apa. Jadi lebih mendetail. Yang bisa merusak nama institusi atau nama gereja. Perlindungan apa yang bisa diusulkan kepada majelis. Dalam bentuk. Kita bikin dalam bentuk butir-butir. Jadi lebih detail. Ya. Jadi sebagai ini Tuhan Yesus katakan di dalam tapi kita tahu ini dalam Alkitab dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka akan marah ya, bahwa biarlah anak-anak itu datang kepada aku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Tuhan. Ya, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya juga untuk yang sedang berbicara kepada pengikutnya.
Dia katakan apa? Bahwa biarlah jangan anak-anak ini di stop. Jadi Yesus kita tahu sangat mengasihi anak-anak. Ya, demikian juga dengan kita. Terakhir ini adalah prepare. Kita harus bersedia. Pertama kita harus proaktif. Kita nggak bisa diam-diam saja. Ya, kita harus menghargai hubungan. Hubungan itu penting. Hubungan itu adalah segala sesuatu di dalam berhubungan dengan manusia. Ya, dan kita ini menangani anak-anaknya orang. Kita harus mendidik para hakam dan relawan dan anak-anak akan bahayanya ini. Kita harus memproteksi mereka dan kita harus bertindak dengan penuh tanggung jawab. Nah, R ini adalah penting, kita harus laporkan setiap pelecehan. Dan efek atau dampaknya kita akan lihat di dalam. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Ini adalah kesimpulan, tetapi masih ada 1 menit kah, Noldi? Noldi, saya minta izin 1 menit untuk baca kesimpulannya saja. Ya. Oke, terima kasih. Jadi resiko adalah fenomena yang makin lama makin rentan, ya, karena hari-hari ini adalah hari jahat. Alkitab sudah mengamatkan kita dari jauh hari. Kita bukan hidup di situasi yang tambah baik, itu tambah jahat, tambah rentan. Yang kedua, saya suka juga mengpainting, main anggas, dan di sini ada satu kata yaitu enggar atau siaga. Ya, jadi risiko itu bisa terjadi di mana saja oleh siapa saja. Oleh karena itu kita harus enggar atau siaga. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan mengelilingi sama seperti singa yang mencari. Kita harus tahu. Justru dalam situasi seperti ini setan justru mau menjatuhkan, menggagalkan rencana kita. Apakah kakak-kakak pikir kita setan senang melihat sembunyi-sembunyi? Enggak. Gitu. Oleh karena itu kita harus lebih siaga. Dan yang terakhir adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri untuk kepentingan grup dan gereja adalah sekarang. Sama dengan efek domino ini, apabila tangan ini turun, maka efek yang kesalahan yang lalu, kelalaian yang lalu, kita dapat stop. Sehingga ke depannya, maka klub-klub kita, Adventurer, Pathfinder, Master Guide, bisa berjalan tanpa gangguan dari yang hal-hal yang dilakukan. Demikian, kakak-kakak, terima kasih atas perhatiannya. Wow, saya merasa terberkati sekali dengan materi dan pembawaan materi yang disampaikan oleh Kak Billy. Billy boleh akhiri dulu saya coba matikan. Oke. Saya ingin melihat respon apakah teman-teman juga merasa bersyukur dengan materi yang diberikan oleh Kak Billy. Boleh berikan tepuk tangannya dan kajinya akan mendokumentasikannya. Silakan emotikan tepuk tangannya. Untuk layar 1 dulu, silakan Kak Jimmy. Terima kasih banyak. Saya akan ambil foto ya. Mari kita pasang ekspresi yang terbaik ya. Kita dari layer yang pertama ya. Ya. Oke, mari kita 1. Ya, senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Kita pindah ke layar selanjutnya. Iya. 1, 2, 3. 1. Neng Ina belum buka, Neng Ina. Anita belum buka. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Puji Tuhan, kita boleh akhiri atas nama panitia atau penyelenggara. Berdoa dulu. Ada yang berdoa? Kita nanti terakhir satu kali berdoa, lalu kita akhiri. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatan waktu dari yang waktu yang ditentukan. Semoga kami boleh evaluasi dan perbaiki di waktu yang akan datang. Semoga semua terberkati. Untuk kelanjutannya nanti di grup
diskusi ya grup saja ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Billy, dan doa tutup minta kesediaan dari Pendeta Yoel Wijaya untuk bisa pimpin doa tutup. Silakan Kakak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang indah, kebersamaan indah bersama dengan seluruh kakak-kakak pembina, di mana kami boleh terberkati melalui pelajaran yang sudah disampaikan oleh Kak Billy. Biar ini menjadi bekal kami untuk boleh menambah pengetahuan kami, mengembangkan akan kegiatan-kegiatan kepanduan di jemaat kami masing-masing, dan berkatilah seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk berlangsungnya acara ini. Dan kami akan percaya sepanjang kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, karena kami akan percaya kami sudah dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, maka kami pun akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kasih Kak Billy. Terima kasih. Kasih Kak Billy, kasih Kak Jimmy.